kita kalau kita beriman. Ya. Dan kemudian kita bersiap-siap untuk memenuhi perintah itu, melaksanakan perintah itu. Karena jawabannya hanya tadi, berorang beriman, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, untuk mencapai kemampuan sami'na wa ata'na tadi, ya kami dengar dan kami taat, tentu ada proses yang harus kita tempuh agar kita memiliki sensitivitas dalam memperhatikan perintah Allah itu. Jadi apapun perintah Allah, ketika kita mendengarnya, maka tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Nah, proses itu adalah pertama, nih bulan Ramadan ini adalah proses pencucian jiwa, pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Kalau kita senantiasa membersihkan jiwa kita, melakukan tazkiyatun nafs, maka insya Allah akan mudah kita memenuhi panggilan Allah itu. Ya. Akan mudah sekali bagi kita melaksanakan perintahnya, seberat apapun itu. Ya, ketika Allah sudah memanggil kita, maka kemudian kita laksanakan sepenuhnya. Misalnya ketika kita mendengar azan, langsung kita tinggalkan semua aktivitas yang kita lakukan dan memenuhi panggilan tersebut. Nah, itu ciri adanya keimanan. Ya. Ciri bahwa kita dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi panggilan tersebut. Karena kita sudah menyediakan diri kita untuk sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, hanya yang punya jiwa yang bersih saja yang memiliki kekuatan itu. Bagaimana proses tazkiyatun nafsnya? Pertama, Rasulullah sudah mengajar kepada kita. Ya, proses tazkiyatun nafs itu adalah dengan senantiasa memohon ampun kepada Allah. Ya. Kalau di surah At-Tahrim itu ada kata-kata tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai beriman, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh taubat. Taubatan nasuha. Jadi ketika kita senantiasa membersihkan jiwa dengan cara memohon ampun kepada Allah, beristighfarkah atau bertaubat gitu ya, mohon ampun dan kemudian bertaubat, maka jiwa kita senantiasa terbuka untuk menerima perintah Allah. Tidak ada keberatan sedikit pun. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita malas, ya, merasa susah gitu kalau memenuhi perintah tersebut, maka yang pertama kita periksa adalah jiwa kita ini. Periksa jiwa kita, apakah jiwa kita ini ada sesuatu. Nah, kalau dalam Al-Quran itu ada disebut fi qulubihim maradun. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka kemudian Allah tambahkan penyakitnya kalau tidak ada upaya membersihkannya. Kata Rasulullah, setiap kali kita melakukan maksiat, maka hati kita akan dititik noda hitamkan. Setiap kali dosa tak hitam, setiap kali dosa hitam. Kalau kita biarkan nih hati kita yang putih bersih tadinya itu, dan kita biarkan kita melakukan maksiat tanpa upaya menghapusnya dengan taubat dan istighfar, maka nanti titik hitam itu akan menutupi hati kita. Jangan sampai kemudian Allah fazadahumullahu marada, maka Allah akan tambahkan lagi penyakitnya. Ya. Kalau sudah Allah tambahkan lagi penyakitnya, alamat kita tidak selamat hidup di dunia ini. Ya. Itu sebabnya kenapa Rasulullah mengajarkan pada kita, beristighfarlah kamu pagi 100 kali, sore 100 kali. Jadikan wirid kita, ya, jadikan amalan tetap kita. Dilazimkan untuk
mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Ditambah lagi dengan subhanallah wa bihamdih 100 kali pagi dan petang. Itu yang bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Jadi setiap kali kita melakukan dosa yang kadang-kadang terpaksa atau yang kadang-kadang yang sering mungkin tidak tahu padahal itu sebuah dosa, lalu ketika kita sadar langsung Allah hapus tuh. Di delete. Ya, yang tadi ada noda di hati itu di-delete oleh Allah. Ya. Malaikatnya diperintahkan oleh Allah untuk hapus karena kita buru-buru bertaubat. Ya. Sehingga hati kita itu terus sehat. Nah, ketika hati kita sehat, maka insya Allah apapun yang Allah berikan mudah untuk kita terima. Salah satu di samping hidayah, ya, petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan pada kita juga adalah ilmu. Kalau kita belajar, ya, belajar suatu ilmu, kan ada yang mudah diterima dan ada yang susah untuk diterima, untuk masuk ke dalam memori kita. Maka untuk mengobati yang susah masuk memori itu, ya dengan taubat. Ya, dengan istighfar dan taubat, dengan tazkiyatun nafs. Sehingga ketika Allah berikan ilmu itu kan tempatnya di sini, di qalb. Ya, bukan di sini. Ini mah otak. Kalau otak semua punya, makhluk apapun punya otak. Tapi yang berakal itu cuma manusia. Nah, yang disebut akal itu adalah qalbun. Makanya ketika Rasulullah mengatakan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang kalau itu baik maka semuanya akan baik, tapi kalau itu buruk maka semuanya akan buruk. Ini Rasulullah mengatakan fahiya qalbun, dan itu adalah hati. Jadi hati itulah yang menentukan kita ini bisa berpikir atau tidak. Jadi kalau hati kita bersih, insya Allah apapun yang Allah berikan, kan di sekeliling kita ini ada ayat-ayat Allah. Di samping ayat qauliyah, firman Allah, Al-Quran, ya, juga ada kauniyah. Kauniyah itu fenomena alam ini. Ya. Ketika Allah berikan gejala alam di sekeliling kita, baik dari anak kita, dari tetangga kita, dari kehidupan sosial masyarakat kita, itu jadi ilmu buat kita. Langsung menjadi ilmu dan jadi pelajaran. Kan Allah sendiri yang mengatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal, yang memiliki hati. Jadi setiap kali kita mendapatkan pelajaran dari Allah langsung masuk dan menjadi sikap kita. Ini yang menyebabkan kita berkualitas. Jadi sekali lagi, manfaatkan Ramadan ini untuk bertaubat, untuk mohon ampun kepada Allah. Karena sebagaimana yang saya katakan kemarin, salah satu doa yang diaminkan oleh Rasulullah ketika Jibril berdoa, diantaranya yaitu tadi, orang bertemu dengan Ramadan tapi tidak dapat ampunan Allah. Ya. Celakalah orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah, diaminkan oleh Rasulullah. Yang ngomong Jibril. Ya. Jadi oleh karenanya mari kita jadikan Ramadan ini tempat untuk kita bersih-bersih diri. Ya, bersih-bersih diri sehingga nanti ketika kita menjalani kehidupan 11 bulan ke depan, sekurang-kurangnya 11 bulan ke depan, kita mudah untuk memahami semua ayat-ayat Allah di hadapan kita. Ya, di sekeliling kita. Itu kan ayat-ayat Allah semua ini. Mudah kita mengambil pelajaran dan kemudian bersikap. Ya, sekali lagi mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk memohon ampun kepada Allah sebersih-bersihnya. Ya. Mumpung setan lagi dibelenggu, mumpung neraka lagi ditutup, mumpung surga sedang terbuka, manfaatkan kita untuk betul-betul bertaubat dan beristighfar setiap saat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.